yang total itu adalah penghambaan diri, yang semua yang ada dalam dirinya, bahkan dirinya sekalipun, nyawanya sekalipun, amalnya sekalipun, ilmunya sekalipun, kekayaannya ataupun yang lainnya, itu adalah milik Allah. Dan ketika kita itu masih bersandar, masih merasa bahwa kita memiliki ilmu, memiliki amal, memiliki nyawa, memiliki nafas, memiliki harta dan yang lainnya, ya kita belum menjadi seorang hamba. Kita masih dalam diri kita itu, kita masih merasa sebagai seseorang yang sebagai pelaku ya. Nah, sebagai pemilik, sebagai tuan. Engkau memusuhi jumlahmu. Wa tubayyina jami'al jawari wal a'dad. Ini bagaimana gitu memusuhi seluruh jumlah kita? Maksudnya dari seluruh pandang yang ada dalam diri. Bahwa saya bisa ngaji itu oleh saya, bukan. Ini oleh Allah. Ini punya Allah, kemampuan untuk ngaji, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk bernafas, dan seterusnya. Dia tidak merasa bahwa itu milik saya, bukan. Tapi itu adalah milik Allah. Wa tubayyina jami'al jawarihi wal a'dha, sama, melepaskan diri. Artinya sama tadi, tidak merasa. Ini anggota saya, ini adalah tangan saya, ini adalah mata saya, ini adalah kaki saya. Cuman enggak etis saja secara ada tuh. Tangan Allah enggak etis saja gitu ya. Iya. Tapi ini kan udah berbau zauk ya. Ya, tahu rasanya. Bos ini tangan Allah. Qala al-musannif asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabih Futuhul Ghaib al-Anqal an-nurul arba'un mata yasihhu lisalik an yakuna fi zumratir ruhaniyin. Kapan sah bagi seorang salik dimasukkan dalam golongan rohaniyin? Di rohaniyin itu intinya dari golongan malaikat atau jin-jin yang soleh gitu ya, yang mereka tidak memiliki jasa. Kata beliau, la tatma an tadkhula fi zumratir rohaniyin, kamu itu jangan berangan-angan, jangan tamak, rakus untuk dimasukkan ke dalam golongan rohaniyin. Sampai tu'adi jumlataka, sampai engkau itu memusuhi jumlahmu. Jumlahmu. Ya apa saja yang ada dalam diri kita, ilmu kita, nanti akan dijelaskan. Wa tubayyina jami'al jawarihi wal a'dha, dan engkau memisahkan diri dari semua anggota badan, bahkan wa tanfarida an wujudika wa harakatika wa sam'ika wa basarika wa kalamika wa batshika wa sa'ika wa amalika wa aqlik. Bahkan kita itu harus memisahkan diri dari wujud kita, gerakan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, batsh, pukulan kita, kekuatan kita, sa'ika, usaha kita, wa amalika, amal kita, wa akhlika, akal kita, dan wa jami ima kana minka qabla wujudir ruh, dan semua yang ada dari kita sebelum adanya ruh, di dalam diri kita. Wa ma wujida fika ba'da nafkhir ruh, dan apa yang ditemukan dalam diri kita setelah dihembuskannya ruh dalam diri kita. Ya, artinya kita nggak boleh merasa memiliki, bahkan ruh kita sendiri pun tidak boleh merasa memiliki. Ya, tadi teh, karena penghambaan diri yang total itu adalah penghambaan diri yang semua yang ada dalam dirinya, bahkan dirinya sekalipun, nyawanya sekalipun, amalnya sekalipun, ilmunya sekalipun, kekayaannya ataupun yang lainnya, itu adalah milik Allah. Dan ketika kita itu masih bersandar, masih merasa bahwa kita memiliki ilmu, memiliki amal, memiliki nyawa, memiliki nafas,
memiliki harta dan yang lainnya. Ya, kita belum menjadi seorang hamba. Kita masih dalam diri kita itu kita masih merasa sebagai seseorang yang sebagai pelaku ya. Nah, sebagai pemilik, sebagai tuan. Sebagai tuan. Berarti lapat buatan padu itu terpisah dong, tidak matut ke lapat tuadi dong. Yang mana? Watu bayin. Hatta tu'adiya jumlata. Jadi terpisah itu ya. Sudah sampai situ aja itu kalinya. Tidak matut kepada tanfarid. Bukan. Hatta tu'adiya wa tubayyina wa tanfarida. Matut. Atofnya ke sana. Hatta tu'adiya. I'rabnya doang diatofkan. Jadi memusuhi jumlah kita, ya kan? Satu. Kemudian kita berbeda atau memisahkan diri dari semua anggota. Kemudian watan faridaan wujudika, kemudian kita harus menyendiri dari wujud kita, harokatika, sam'ika, basari ila akhiri. Tuh. Oke, kenapa? Alasannya, jana jami adzalika hijabuka an rabbika azza wajal. Ketika kita masih merasa aku, maka itu adalah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa idza sirta ruhan munfaridatan. Itu bundanya di situ, bundanya. Itu bundanya di situ, bundanya di situ. Tuh. Udah jangan nangis. Udah sini-sinilah. Sini. Allahu azza wa jalla fi haqqi Ibrahim al-Khalil alaihi salam fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Ketika engkau itu sudah menjadi ruh yang menyendiri, yang kosong, sirran li sirrin. Ruh itu sir kita untuk sir Allah, ghaiban li ghaibin. Ruh itu sudah lenyap dalam kelenyapan Allah. Mubayyinan lil asya. Dia sudah memisahkan diri dari semua perkara, semua kebendaan. Disirrik dalam sirmu, mutakhidan al-kulla aduwan wa hijaban wa dzulmatan, dan menjadikan keseluruhan kesemuanya sebagai musuh, sebagai hijab dan sebagai kegelapan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika berbicara kepada patung-patung. Fa'innahum aduwwun. Mereka semuanya itu bukan Tuhan. Mereka semuanya itu adalah musuh-musuhku. Illa rabbal alamin. Dan yang jadi Tuhanku hanyalah Allah Rabbul alamin, Allah Tuhan alam semesta. Ya. Sehingga faj'al anta jumlataka asnaman ma'asairil khalqi. Jadikanlah jumlahmu, artinya semua yang ada dalam dirimu itu sebagai patung-patung. Begitu juga dengan semua makhluk. Jadikanlah patung-patung. Wala tuti syai'an min dzalika wala tattabi'uhu jumlatan. Jangan taati perintah makhluk dan jangan ikuti mereka. Nah, setelah itu selesai, dari sudah melepaskan diri, sudah mengosongkan diri dari keaku-akuan, maka tu'manu alal asrari wal ulumil ladunniyati wa gharaibha. Barulah nanti Allah berikan amanah kepada diri kita untuk menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wa yuraddu ilaika takwin wa kharqul adat allati hiya min qabil qudratil lati takunu lil mu'minina fil jannah. Dan dikembalikan kepadamu at-takwin, yaitu kun fayakun, seucap nyata. Wa kharqul adat, menembus kebiasaan, ya karomah lah. Di mana kedua hal ini allati hiya min qabil qudrah allati takunu lil mu'minina fil jannah, kedua hal ini at-takwin dan kharqul adat itu
dimiliki oleh penduduk surga, dimiliki oleh orang-orang mukmin ketika mereka berada di dalam surga. Artinya kondisi seseorang yang mukmin ketika di surga itu bisa dirasakan meskipun dia masih berada di dunia. Ketika dia memang sudah melepaskan atribut, melepaskan pakaian, melepaskan rasa keaku-akuannya. Ya, artinya nggak aneh gitu orang yang seperti itu. Karena kondisinya adalah kondisi ahli surga gitu. Dan di surga kan kenikmatan yang di surga itu yang paling nikmat, yang paling indah itu adalah bertemu dengan Allah. Jadi kondisi kesurgaan Ya, bisa kondisi dirasakan betul. bagi orang yang telah melupakan atribut. Lalu kenapa ini sedikit mengasah? Gitu? Kenapa tidak seakan-akan direlevankan dengan zumratul ruhaniyin? Lah di awal Tuhan la tatma ayadkhula fi zumratul ruhaniyin. Jangan kau berkhayal, berambisi. Kalau itu masuk dalam golongan. Hatta juga bisa binana ilah di sini ya. Kecuali. Betul. Ya, kecuali sehingga kan gitu. Sehingga sampai ya, sampai atau kecuali gak bisa. Kecuali lebih enak. Kecuali. Terlalu jauh gitu. Kecuali engkau memusuhi jumlahmu. Wa tubaina jami'al jawari wal a'dha. Ini bagaimana gitu memusuhi seluruh jumlah kita? Maksudnya dari seluruh pandang yang ada dalam diri ini. Ya tadi intinya melepaskan keatributan. Jadi dia tidak pernah merasa bahwa saya bisa ngaji itu oleh saya, bukan. Ini oleh Allah. Ini punya Allah, kemampuan untuk ngaji, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk bernafas dan seterusnya. Dia tidak merasa bahwa itu milik saya, bukan. Tapi itu adalah milik Allah. Wa tubayyina jami'al jawarihi wal a'dha, sama melepaskan diri. Artinya sama tadi, tidak merasa. Ini anggota saya, ini adalah tangan saya, ini adalah mata saya, ini adalah kaki saya. Cuman enggak etis saja secara ada tuh tangan Allah, enggak etis saja gitu ya. Iya. Tapi ini kan udah berbau zauk ya. Ya, tahu rasa ini. Bos ini tangan Allah. Ya diciptakan oleh Allah. Iya, milik Allah gitu. Milik Allah. Terus wan atau farida anu wujudi. Kau menyendiri gitu. Dari wujud kita. Mengisolasi diri juga dari dirimu, dari keberadaanmu. Udah biar nggak apa-apa. Ini bagian diskusi. Yang penting jangan nanya. Ini gimana nih ini aplikasinya? Tanfarid an wujudi wa harakati wa sam'i wa basari wa kalami wa baci. Menyendiri jauh dari dirimu, dari keberadaan. Berarti hakikat keberadaan ini bukan keberadaan kita, keberadaan Allah. Ya, kalau kembali kepada filsafatnya ini, siapa namanya? Muhyiddin Ibnu Arabi. Selain wujud Allah bukan wujud. Wujud arid. Ya. Selain Allah bukan wujud. Bukan wujud. Lam talid wa lam talid. Nah, artinya wujud kita bukan wujud Allah. Wujud kita bukan wujud kita. Ya, artinya diri sendiri ini tidak ada dan tidak ada. Tidak ada. Artinya dirimu tidak ada dan seluruh jumlah pun juga nggak ada. Karena yang ada adalah wujud Allah. Artinya tajallinya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kepada manusia. Allah bertajalli, Allah menampakkan keagungannya, kebesarannya kepada manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Shahib melalui mimpi, ini mulai apa? Terbuka. Mulai saya pahami. Lam talib itu berarti marji' domirnya, rujuknya bukan kepada Allah. Manusia.
Engkau tidak ada. Engkau tidak berencana. Dan engkau tidak bisa menentukan rencana. Engkau tidak ada. Dan sebenarnya engkau tidak ada. Berarti yang ada siapa? Maha ada. Yang maha ada. Rahasia lam talid. Itu karena hakikat dari semuanya itu adalah tajalli Allah Ta'ala. Makanya kalau di hikam itu, sebenarnya hikam juga ngebahas itu. Tapi secara umum ini bukan konsumsi publik ini. Bukan. Bahaya itu. Bahayanya apa? Nanti mereka jumut. Betul. Lalu nanti mereka berhalusinasi dengan nafsu mereka. Kan di hikam nih. Wa kaifa. Coba sih. Enggak mau ya? Wa kaifa. Kayak diingat-ingat halata. Wa kaifa. Kayak. Wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Wa kaifa. Bentar, duduk dulu nak. Hikamnya di situ. Wa wakilah. Nah, enggak, ini sebagai sampel supaya orang-orang yang ngaji hikam itu rada ngerti. Punten ya, ngaji hikam belasan tahun kan, paham tadi. Jadi hikam itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kaifa yutasawwaru syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Bagaimana bisa digambarkan Allah Ta'ala itu terhijab, terhalangi oleh sesuatu, sementara Allah Ta'ala yang menampakkan segala sesuatu. Terus, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana bisa digambarkan Allah Ta'ala itu terhijab, tertutup oleh sesuatu, sementara Allah itu nampak dengan segala sesuatu, oleh segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana bisa digambarkan bahwa Allah itu tertutup oleh sesuatu sementara Allah Ta'ala itu nampak dalam segala sesuatu. Tajalli. Korelasi antara Tajalli. Allah nampak dalam sesuatu. Ya, gimana gambarnya? Gambarnya gimana? Tadi di alam semesta ini nggak ada yang wujud. Kalau ibaratnya wujudnya wujud arad itu nanti pembahasan nanti. Iya. Nanti. Ya, Kita berbicara tentang wujud dulu. Wujud. Wujud itu punya siapa sih? Enggak, saya ini ada korelasi ketika bercakap-cakap di alam ruh, mimpi dalam ruh ya. Yang itu gua mau bisa. Aing nak kumaha? Aing rezeki bukan lantar. Ya. Sebentar ketika baca lam talib. Berbulan-bulan bertahun. Jadi dia jumlatan tubayin jamal jawari buatan fardu an wujud. Keberadaanmu juga hilang dari keadaanmu, dari wujudmu gitu. An itu kan jauh. Jadi kau sendiri dari wujud. Berarti kosong. Kita tuh nggak ada. Yang ada siapa? Zat yang maha ada. Tak saru tadi itu ya. Kaifa yutasawwar lam talid atau kaifa yutasawwaru syai'un. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Enggak ada hijab. Ada penghalang manusia dengan Allah. Jadi yang hijab adalah diri kita, wujud kita.
merasa wujud. merasa wujud, keananiahan kita. Nah, Dan itu yang menjadi hijab dari segala betul. Nah, eta. Kalau sini sudah mengarah pada kesimpulan. Nah, Jadi terinkisar. singkap. Jadi pada saat kita merasakan dalam itu Ya, karena hijabnya dari kita. yang paling gampang tidak ada. Wujud Simpel. simpel kan? Kita kan pengen yang cepat gitu. Ah, Kita itu karakter manusia. manusia. Udah aja. Kalau kamu mengenal Allah, wujudmu pun tidak ada. Eta. Di sini nggak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Di sini nggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Sudah tahu itu kelas tinggi. Bah. Oke, lanjut. Faidah sirta ruhanian. Faida surta rohan munfaridatan sirran li sirrin ghaiban li ghaibin. Mubayyin al-asya' fi sirrik mutahidan al-kull. Jadi udah jannah tadi itu ya. Fatakunu fi hadhil halah kannaka uhyita ba'dal mauti fil akhirah. Maka dalam keadaan ini seakan-akan engkau dihidupkan setelah mati di akhirat. Tadi itu ya. Kondisi di surga dia rasakan ketika di dunia. Ketika dia di dunia sudah merasakan kondisi di surga. Jadi ulum ladunia, ya. At-takwin kun fayakun, setiap ada keinginan jadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala atau kharqul adat. Maka sejumlah apapun di dalam diri kita dan yang keluar dari kita, baik itu melalui perasaan, melalui kebutuhan, dan itu hijab. Ya. Betul. Hijab yang menghalangi keberadaanmu, yang menghalangi yang menimbulkan keananian diri kita. Sementara Allah itu yang mendohirkan segala-galanya. Nah ini enaknya ketika diulangi lagi. Nah, Terus fatakun kulliyatuka qudrah. Sehingga totalitas kita itu ya qudrah. Totalitas kita itu apa yang ada dalam diri kita itu pada ujungnya itu adalah kudrahnya Allah. Ketika sudah kosong tadi itu ya, kita sudah kosong dari selain Allah. Semuanya kudrah, artinya kalau kita diliputi oleh kudrah Allah, apa yang kita inginkan jadi. Gitu kan? itu doa dia dulu nih. Oh, harus. Itu proses riyadhah. Proses riyadhah. Latih. Gimana kalau kita sudah diliputi oleh kudrah Allah, otomatis kita mendengar oleh Allah, melihat oleh Allah, memukul oleh Allah, berjalan oleh Allah, berpikir oleh Allah, tenang oleh Allah, diam oleh Allah. Dan kepada selain Allah buta dan tuli. Fala tara li ghairihi wujudan ma'ahidul. Menganggap yang lain itu enggak ada. Ya, tadi kembali kepada wujud hakiki kita. Wujud hakiki, wujud majazi kan berarti tetap wujudnya enggak ada juga. Yang wujud majaz pada waktunya kita Allah telah tentukan ya tidak ada. Enggak ada. Berarti zat dia di manusia itu Enggak ada. Ada. Yang ada hanya wujud Allah. Sajat tining diri itu yang suka digebar-geborkan dalam ilmu dalam ilmu kebatinan, sajat tining diri. Hakikatnya jatuh. Karena diri kita enggak ada. Fala tara li ghairihi. Ini mah dalam rasa ya, Ya, bukan dalam rasa ini. Dalam rasa. Ya, ma'ahidul hudud. Ya, harus jaga syariat. Yang di akhir itu fa'lam annaka maftun. Dalam kondisi seperti ini pun seorang manusia tetap akan diuji terus-menerus. Mutala'ibatun bika syayatin. Setan-setan pun akan mempermainkan dirinya. Farji'lah misyar.
walzam wada angkal hawas. Kembalilah kepada hukum syariat, konsisten, dan tinggalkanlah keraguan-raguan, tinggalkanlah kegoncangan. Karena setiap hakikat yang tidak disaksikan oleh syariat maka itu adalah zandaqah, kezindikan yang tidak memiliki Tuhan. Zindik itu secara mana? Yang tidak bertuhan, dan bisa jadi dia itu menuhankan dirinya sendiri. Yang ujung-ujungnya nanti jadi siapa tuh? Iblis. Kan? Ya, coba buka kamus. Coba zindik. Saya. Di sini minasanwiyah. Sanawiyah. Sanawiyah itu yang menyekutukan Allah. Wasan. Zindik mislu kindil qalbadun farisi mu'arrab. Bahasa Persia nih, yang diserap oleh Arab. Alladzi la yatamassaku bi syari'atin wa yaqulu bi dawamid dahr. Tidak berpegang pada syariat. Dan Mengatakan bahwa masa itu kekalnya masa. Kidamnya masa, kekalnya masa. Masa atau waktu itu abadi. la yatamassaku Bi syari'atin wa yaqulu bi dawamid dahr. wa yaqulu Bidawamid dahr. Kalau di kitab tahdid, la yu'minu bil akhirah wala bi wahdaniyatil khaliq. Versi lain, la yu'minu bil akhirah wala bi wahdaniyatil khaliq. wala Bi wahdaniyatil khaliq. Itu di kitab Al-Misbah Al-Munir. Jadi ini kamus fikih aslinya ini mah. Jadi kalau pernah dengar Raudhatul Talibin, ya itu kan Raudhatul Talibin terkesan. Raudhatul Talibin itu karyanya Imam Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi. Nah, sebelum diringkas kitab ini namanya Asy-Syarhul Kabir, punya Imam Abul Qasim Ar-Rafi. Nah beliau ini Imam Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Muqirri Al-Fayyumi, itu mengambil kata-kata yang gharib, kata-kata yang asing dalam kitab itu. disusun terus dipilih-pilih dulu, kemudian ditafsirkan, kemudian marajiknya itu diiniin, kumpulin, udah jadi kitab Al-Misbah. Jadi kitab itu sebetulnya murojinya kitab Fikih. Syarah Kabir ya. Yang berapa jilid itu kadang-kadang? Ada tuh 20, 23, 25. Tapi fikih itu ya. Fikih. Imam Abdul Qasim, Abdul Karim Ar-Rafi. Disimpulkan menjadi Raudhatul Talibin. Disimpulkan lagi jadi Fathul Mu'in kan. Semua kesininya lah. Berapa harganya Syarah Kabir? Atau di Indonesia mau berapa kali? 2,5, 3 juta atas gitu. Ada paling meter setengah kali ya? Lebih. Ya kurang lebih segitu lah. An-Nurul Wahid wal Arba'un fil fana wa kayfiyatiha, Allah taala alam bissawab. Ya, satu bab. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.